apa yang saya baca dan lihat di media, ini memang persoalannya sangat personal ya. Dari tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian dengan korban, katakanlah seperti itu. Ya, sehingga memang sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak penyidik saya kira sudah tepat ya, untuk memastikan aspek pembuktian dari tindak pidana yang dipersangkakan. Terutama yang saya kira paling kuat adalah kesengajaan menyebabkan orang mati ataupun paling tidak kelalaian gitu ya. Jadi pembunuhan atau kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia. Sehingga pada dasarnya kita tunggu saja apa yang kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan hal ini. Secara umum seperti itu. Berarti kalau dilihat dari permukaan udah memenuhi unsur segala macamnya dari masalah saya ini. kira yang paling kuat kan sebenarnya adanya rekaman CCTV dari peristiwa tersebut. Yang di situ bercerita lebih banyak daripada apa yang kita lihat, dihubungkan dengan hasil ekshumasi dari korban. Ya, jadi pemeriksaan atas mayat yang dilakukan terhadap korban ini tentu juga nantinya berkorelasi. Ya, yang saya dengar dari media kan memang ada semacam tumbuhan ataupun benda-benda yang biasa berada di dalam air yang ada di dalam tubuh korban, sehingga bisa disimpulkan sebab kematiannya adalah tenggelam. Ya, kematian yang disebabkan oleh tenggelam ini terkorelasi dengan gambaran CCTV, tangkapan gambaran CCTV yang menunjukkan bahwa tenggelamnya bukan karena sebab-sebab yang masuk kategori accident, tapi sesuatu hal yang disengaja ataupun paling tidak adalah suatu bentuk overtrain ya, suatu cara untuk kemudian memaksa tubuh orang secara berlebihan sehingga kemudian di luar dari kemampuan tubuhnya, dan ini masuk kategori kelalaian. Jadi kalau dalam pandangan saya sih apa yang dilakukan oleh kepolisian sudah cukup tepat sejauh ini. Pak, banyak yang menduga ini adalah bisa juga dibilang direncanakan. Apakah benar? Karena sebelum kejadian kedua orang tua dan tersangka ini sempat mengunjungi lokasi tersebut untuk survei kolam renang ini. Rencana dalam hukum pidana itu sebenarnya tidak ada. Ya, pembunuhan berencana itu sebenarnya tidak ada. Tapi yang benar adalah pembunuhan yang dipikir-pikir lebih dulu. Jadi ada jeda waktu yang cukup baik panjang maupun pendek buat pelaku untuk memikirkan perbuatannya. Jadi kalau tadi dikatakan ada dua belah pihak, orang tua korban dan si tersangka ini katakanlah begitu, ingin merencanakan sesuatu, apa dasarnya? Karena perbuatan seperti itu terlihat sekali spontan. Apa yang terjadi di CCTV yang saya lihat ya, walaupun kadang-kadang kelihatan agak buram-buram sedikit, itu terlihat spontan yang terjadi pada waktu itu. Jadi tidak bisa diperluas persoalannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Misalnya ada komunikasi antara orang tua korban dengan si pelaku ini, katakanlah seperti itu. Ya, saya kira tidak berkorelasi langsung dengan peristiwa yang ada seperti itu. Jadi tidak ada dasar untuk mengatakan ada rencana dalam hal ini. Kalau misalnya orang tua korban sebelumnya survei atau mengunjungi tempat yang kemudian menjadi tempat kejadian perkara, katakanlah seperti itu saya kira soal kebiasaan. Tinggal dilihat apakah yang bersangkutan memang biasa seperti itu. Misalnya mau mengajak anaknya jalan, dia lebih dulu googling. Sekarang untuk survei kan bisa saja googling dulu. Atau kalau kebetulan lewat di situ mungkin mampir di situ dulu. Itu biasanya bentuk dari proteksi seseorang, dan itu sesuatu hal yang tidak spontan. Selagi bisa dibuktikan itu memang biasanya kebiasaan dia seperti itu, saya kira tidak ada hubungannya dengan peristiwa ini. Katakanlah
survei yang dilakukan yang bersangkutan ya, dan itu tentang kebiasaan saja. Jadi saya melihat tidak ada apa yang disebut dalam hukum namanya meeting of mind. Meeting of mind itu semacam kesepahaman antara kedua belah pihak nih. Karena si ibu korban ini kan tidak ada di lokasi, tidak ada di tempat, tidak berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa. Jadi kalau mau menghubungkan dengan dia, pasti peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menggambarkan ada meeting of mind di antara mereka, adanya kesepahaman di antara mereka. Dan itu apa yang saya baca, yang saya ketahui tidak ada yang terkorelasi, tidak ada yang terhubung dengan peristiwa itu. Bahkan malah sebaliknya. Yang saya baca itu sempat, nanti kalau mau ke kolam renang tunggu saya dulu ya, kalau nggak salah seperti inilah kurang lebih ininya. Itu kan menunjukkan sesuatu hal yang menunjukkan bahwa si pelaku, si tersangka ini telah melampaui apa yang kemudian menjadi kebijaksanaan atau keputusan dari ibu korban. Jadi tanggung jawab pribadi dialah kenapa peristiwa itu sempat terjadi. Yang miss, yang belum terungkap sampai sekarang sebenarnya kan motif. Kalau mau kita katakan ini pembunuhan, kan harus ada motif. Apa motivasinya? Gitu. Baik si pelaku, apalagi ibunya korban. Kalau mau menghubungkan ke ibunya korban, apa motivasinya? Ya, jadi kontribusi perbuatan tidak ada, motif tidak ada, meeting of mind tidak ada. Jadi saya pikir sangat jauh kalau dikatakan ini ada persekongkolan, ada kesepakatan, ada permufakatan di antara ibunya korban dengan pelaku terkait dengan peristiwa itu. Apa yang ada di hadapan kita semua, mungkin juga apa yang ada di dalam hasil penyidikan pihak kepolisian adalah memang peristiwa yang terjadi dalam spot di kolam renang itu, ya, tidak terhubung dengan peristiwa-peristiwa lain terkait dengan hal ini. Saya kira seperti itu. Tapi Pak, berarti dapat disimpulkan tadi omongan Bapak bahwa spekulasi liar nih di beberapa sosmed yang menyebutkan bahwa ada keterlibatan si ibu itu terbantahkan ya Pak dari fakta-fakta yang selama ini ditunjukkan gitu. Ya spekulasi itu kan biasanya kerjanya infotainment, kan begitu ya. Kalau orang hukum bicara soal fakta, jadi fakta-faktanya tidak menghubungkan, gitu ya. Ya saya lihat ya, baca, dengar faktanya kurang lebih antara pelaku dengan ibu korban ini menjalin hubungan 2 tahun dan mereka sudah biasa pergi bersama. Si pelaku juga mempunyai anak yang sebaya katakanlah dengan korban yang biasa juga bergaul gitu. Nah itu fakta-fakta yang kita lihat, yang coba kita konstruksi secara hukum. Ya, kalau kita konstruksi secara hukum, peristiwa ini agak sulit untuk dikaitkan dengan adanya keterlibatan si ibu. Ya walaupun ya spekulasi yang berkembang oleh kalangan media ataupun sementara orang mungkin berlatar belakang hukum juga gitu ya. Ya sebenarnya kalau apalagi profesinya advokat, kalau tidak ada hubungannya dengan perkara ini ya tidak relevan untuk mengomentari gitu. Kan gitu ya. Nah, gitu. Kalau saya memang tentu dalam kapasitas tadi diminta sebagai pakar gitu. Ada beberapa tahun yang lalu saya juga memberikan keterangan ahli terkait kematian seorang anak yang jatuh dari apartemen lantai 6. Anak seorang artis juga, gitu. Ya sama, pijakan kita adalah fakta. Ada nggak fakta yang mendukung kemungkinan keterlibatan ayah dari anak itu yang menyebabkan korban meninggal dunia? Fakta, bukan gosip, bukan spekulasi. Gitu. Jadi faktanya sejauh ini tidak ada yang mendukung keterlibatan pihak lain selain yang sudah ditetapkan tersangka. Dan saya kira juga kepolisian juga tidak akan katakanlah punya kepentingan untuk katakanlah melindungi pihak tertentu
atau misalnya menutupi keterlibatan pihak tertentu. Bagi kepolisian ini kasus merah putih, katakanlah seperti itu ya. Jadi pasti apa adanya yang akan mereka ungkap mengenai hal ini. Dan sejauh ini masih menunjukkan adanya keterlibatan pembuat tunggal, yaitu tersangka itu. Dan faktor lalai juga berarti nggak bisa disematkan ke ibu korban dong kalau kayak gini. Lalai itu adalah sebab dari timbulnya akibat. Akibatnya adalah kematian. Jadi kalau dikatakan si ibu lalai, kelalaiannya yang mana? Dia tidak membiarkan anaknya pergi ke kolam renang sendiri, tapi pergi bersama teman dekatnya dan anaknya, katakanlah seperti itu. Jadi baru dikatakan lalai kalau anak ini jalan sendiri ke kolam renang tanpa pengawasan ibunya, gitu loh. Sehingga kemudian karena tidak pandai berenang lalu kemudian tenggelam. Misalnya itu ada kemungkinan kelalaian seperti itu. Tapi ini pergi bersama seseorang yang cukup dipercaya, katakanlah seperti itu. Nah, lalu kemudian meninggalnya korban, kalau dari CCTV yang saya lihat kan bukan karena tenggelam, misalnya karena tidak cukup pandai berenang kan gitu. Ada intervensi fisik dari si pelaku terhadap tubuh korban yang menyebabkan kemudian yang bersangkutan berada dalam keadaan yang tidak leluasa sehingga kemudian berujung pada kematian yang bersangkutan. Jadi lalai di sini sebagai sebab dari timbulnya akibat, dan dari faktor-faktor yang ada, dari fakta-fakta yang ada tidak menunjukkan bahwa ibu ini lalai, dan gitu. Ya, sehingga kemudian tidak relevan kalau si ibu dikatakan lalai karena menitipkan anak ini pada orang lain, gitu kan. Ini social issues. Ya, kalau ketika orang punya hubungan ya pacaran, kalau katakan kita seperti itu ya, lalu kemudian minta tolong atau dimintai tolong atau menolong, itu kan sebuah hubungan sosial yang bisa terjadi pada siapa saja. Saya bisa melakukan hal itu, Anda kalian semua juga bisa melakukan hal itu. Hukum bicara suatu peristiwa yang unik sifatnya, bukan peristiwa yang general seperti itu. Yang general seperti itu adalah isu sosial. Ada orang yang ketika berpacaran begitu percaya kepada pacarnya, ada juga yang tidak, kan begitu. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja, hal-hal seperti itu. Sehingga bagi saya tidak terdapat indikator yang cukup untuk mengatakan sebab kematian dari korban adalah adanya faktor kelalaian si ibu. Sebab kematian korban jelas adanya intervensi fisik dari tersangka terhadap korban yang menyebabkan dia melakukan sesuatu di luar dari kemampuannya sehingga berakibat pada meninggal dunia adalah. Tapi alasan tersangka itu mengajarkan menyelam gitu apa sih berenang, apakah itu alasan yang dibuat-buat? Itu hak dia. Orang akan cenderung untuk mencari alasan untuk menolong dia, ya itu kan hubungan yang sangat pribadi antara dia dengan apa yang dia lakukan. Tentu hukum tidak melihat dari apa yang dia ucapkan, hukum melihat dari apa yang dia lakukan, kan gitu. Kalau memang dasarnya adalah untuk melatih supaya kuat segala macam, ya tentu itu tidak bisa digeneralisasi pada setiap orang. Misalnya anaknya punya kemampuan seperti itu, tidak bisa diterapkan pada semua orang. Justru orang yang melatih itu justru lebih hati-hati daripada orang yang kemudian tidak punya keinginan melakukan hal itu. Ya, jadi kecenderungannya seharusnya adalah dia lebih hati-hati, karena dengan dia katanya melatih, maka dia mengambil tanggung jawab langsung terhadap keselamatan anak itu. Tetapi faktanya yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati. Lalai itu kan pengertian dasarnya adalah tidak cukup berhati-hati, sebagaimana orang lain berhati-hati gitu. Jadi kalau menurut saya itu alibi, itu ngeles kalau kata orang Betawi kan gitu ya. Dan itu sah-sah saja, hak dia untuk mengatakan itu.
Kita tidak melihat dari ucapannya, kita melihat dari perbuatannya. Di dalam hukum pidana itu, tersangka itu jangankan punya alibi, bohong aja dia boleh untuk menolong dirinya. Membela. Ya, jadi untuk menolong dirinya dia boleh melakukan apapun, termasuk berbohong. Namanya non self incrimination. Ya, orang itu tidak boleh dihukum karena ucapannya. Makanya sebaliknya, dia akan berusaha untuk meyakinkan publik, meyakinkan penegak hukum, meyakinkan hakim dengan ucapan-ucapannya bahwa tidak ada motivasi jahat dari apa yang dia lakukan. Tapi sekali lagi, hukum bukan melihat ucapan dia, hukum melihat apa yang dia lakukan. Yang beruntungnya dalam kasus ini ada CCTV dan cukup clear ya. Saya juga ahli yang memberikan pendapat terkait dengan pembunuhan Mirna Salihin misalnya seperti itu ya. Kalau ini jauh lebih clear daripada kasus itu ya. Sehingga kemudian bagi saya cukup firm ya. Kenapa penyidik dalam waktu singkat bisa mengungkap kasus ini? Saya kira karena cukup dimudahkan dengan CCTV itu. Oke. Kan motif itu belum terungkap sampai sekarang. Emang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi motif itu sangat susah diungkapkan untuk kasus yang ini? Iya, motif itu memang diperlukan untuk terutama membuktikan kesengajaan. Jadi kalau konstruksinya dia sengaja membunuh, apalagi membunuh berencana, katakanlah seperti itu, membunuh yang dipikir dulu, maka motif sangat diperlukan untuk membuktikan hal itu. Ya, tetapi sekali lagi motif bukan satu-satunya jalan untuk membuktikan kesengajaan orang. Ketika orang berbuat dengan sadar dan perbuatannya itu bisa menimbulkan keakibat yang dilarang, pada dasarnya itu sudah sengaja. Kan gitu. Sehingga seseorang dengan sadar memaksa dalam tanda kutip seseorang untuk melampaui kapasitasnya untuk berenang, ya sebenarnya sudah ada kesengajaan, walaupun motifnya belum terungkap. Itu kasus pembunuhan Yosua Huta Barat aja nggak ada motifnya sampai sekarang, kan begitu loh. Jadi artinya motif bukan satu-satunya jalan untuk membuktikan kesengajaan. Tapi kalau bisa dibuktikan adanya motif, keren betul, bagus betul gitu loh. Jadi firm lah, mantap lah pembuktiannya. Tapi sejauh ini memang belum terungkap ya dari jejak digital. Selain dia tadi mengatakan maksudnya adalah untuk melatih si korban supaya punya kekuatan fisik yang baik. Ya kalau seperti itu motifnya benar atau terbukti seperti itu, maka bisa dikatakan hanya bentuknya kelalaian. Saya kira